Oke, selanjutnya kita tadi Wali Songo sudah ya. Nah, jadi Wali Songo ini tadi coret-coret siapa itu? Minta tolong dihapus. Ella ya, coret-coret ya. Oke, nah ini tadi oh enggak, oh ya oke. Tadi Wali Songo ya, sudah ada yang tanyakan tentang Wali Songo mungkin yang lainnya? Enggak ya? Nah, sekarang kita lanjut kaum sufi. Ada yang pernah lihat tarian seperti ini? Ada yang pernah lihat? Enggak. Gak ada yang pernah lihat tarian. Biasanya pakai topi panjang, cowok biasanya yang nari terus muter-muter aja narinya. Pernah lihat gak? Nggak pernah. Gak pernah. Oke, nah jadi ini adalah sufi. Sufi itu adalah yang tadi ya. Sufi adalah orang yang mencari. Nah, kita baca dulu deh. Di Pulau Jawa, kaum sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesusastraan. Beberapa wali Songo juga mengajarkan tasawuf, yakni tasawuf Sunni. Nah, apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah ajaran ya, ajaran yang yang berkaitan dengan Islam. Nah, para wali Songo itu dia menggunakan ajaran Sunni. Nah, jadi Islam di dunia itu ada dua aliran. Mungkin kayak Nasrani ya, ada alirannya cukup banyak. Hindu juga banyak, Buddha juga banyak. Nah, Islam itu dia memiliki dua aliran besar, yaitu Sunni dan Syiah. Nah, semua ajaran Sunni, semua wilayah di Indonesia menerapkan ajaran Islam Sunni. Karena apa? Karena dulu waktu dikenalkan di Indonesia, Wali Songo, beliau mengenalkan tasawuf Sunni namanya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya siapa aja kaum sufi-sufi itu? Nah, di sini ada beberapa orang ya yang menyebarkan, yaitu Abdur Rauf Al-Fahsurin, Al-Fansuri. Ya, beliau menerapkan atau menyebarkan tarekat Syatariyah di Sumatera. Nah, sedangkan kemudian kalau Syekh Abdul Muhyi itu adalah dia menyebarkan di Jawa. Nah, jadi sebelum ada Wali Songo, kaum Sufi sudah menyebarkan dulu nih Islam di Indonesia, di Jawa ya, khususnya Jawa oleh Syekh Abdul Muhyi, kalau di Sumatera oleh Abdur Rauf Al-Fansuri. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemudian penyebaran tasawuf. Nah, di sini nih dibantu melalui jalinan perdagangan. Kepulauan Maluku, islamisasinya dilakukan oleh ulama Gresik. Nah, sedangkan di Sulawesi Selatan islamisasi dilakukan oleh Datuk Bandang dari Minangkabau dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, jadi ini adalah orang-orang sufi ya. Jadi orang sufi itu dia menyebarkannya secara sendiri, tidak seperti Wali Songo yang mereka berkelompokan ya. Sedangkan kalau Sufi, beliau menyebarkan agamanya sendirian. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Jason mungkin ada yang tanyakan? Enggak. Ella? Timothy? Andra? Raffi? Fariski? Mana nih dari tadi Raffi dan Fariski nggak ada suaranya nih? Ayo dong bersuara coba Raffi dan Fariski. Raffi, mana suaranya? Oh, kayaknya Raffi dan Fariski masih. Sudah. Oke, sorry ya, kita tadi blok. Iya, nge-lag ya, Andra ya. Oke, sebentar. Kalau di-share dulu. Nah, ini ya. Sudah keluar, Jason, tulisannya? Ella, di-share?
Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, kaum sufi ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Halo? Kedengaran suara kau nih? Oke, ada kedengeran? Sudah nggak nge-lag lagi? Sudah ya. Oke, nah Sudah. jadi peran ulama di sini ada dua ya, yang seperti sudah kami sampaikan tadi, ada peran Wali Songo dan ada kaum sufi. Nah, tadi Wali Songo ada tokohnya ada 9 tadi ya, ada sunan-sunan tersebut, beliau lebih... Ada apa aja, Kak? Kenapa? Ada apa aja? Wali Songo tadi lebih menerapkan di bidang politik ya. Nah, itu untuk Wali Songo. Nah, sedangkan kalau Sufi dia lebih kepada ajaran yang khusus. Nah, di sini kaum Sufi ya. Nah, jadi ada dua tokoh inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa ya, kalau Wali Songo. Oke, lanjut. Kemudian, nah di sini peran perdagangan. Nah, kok bisa Kak perdagangan bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia? Nah, di situ kan. Nah, di sini peran perdagangan. Nah, kira-kira apa peran perdagangan bagi penyebaran agama Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Yang tahu bisa jawab langsung. Yuk, silakan. Jawab langsung. Apa kira-kira peran perdagangan bagi persebaran agama Islam di Indonesia? Apa kira-kira? Karena proses integrasi di Indonesia pada masa Islam juga terlibat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Nah, jadi itu ya. Mungkin Andra mau bisa menambahkan? Apa peran perdagangan bagi penyebaran Islam di Indonesia? Kalau kata Jason tadi, perdagangan itu juga nanti akan pelayaran dan akan menyebarkan karena berdagang juga ya tadi ya. Nah, yang lain? Nggak ada nih. Nggak tahu. Apa? Misal mau jawab? Nggak tahu. Oke, nah jadi kita bahas dulu ya. Kita baca dulu di sini. Kegiatan perdagangan berlangsung dari daerah satu ke daerah yang lainnya dan berlangsung pada waktu yang lama sehingga mengakibatkan interaksi antar pedagang dari penduduk dan penduduk setempat. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia itu, nah jadi dijual di apa namanya sub yang kedua nih. Letak Indonesia itu cukup strategis. Betul ya, karena letaknya yang sangat strategis, yang terletak di antara dua benua, dua samudra, sehingga wilayah Indonesia menjadi wilayah sangat strategis untuk dilaksanakan atau untuk dilalui perdagangan dunia. Nah, salah satunya yang terkenal adalah jalur sutra dari Tiongkok, kemudian ke Thailand, ke Indonesia, kemudian ke India, dan ke seluruh dunia. Nah, di Indonesia letaknya berada di tengah-tengah nih, nah sehingga sangat memungkinkan sekali untuk Indonesia melaksanakan perdagangan. Nah, pada saat itu Indonesia dagangnya apa saja?
Nah, di sini sudah Tony tulis ya. Ada rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa saja? Yo, ada yang tahu? Lada. Apa? Lada. Lada, oke. Lada sama rempah-rempah. Oke, yang lainnya selain lada, rempah-rempah kira-kira apa saja? Ella mungkin? Enggak. Andra, apa Andra? Rempah-rempah apa saja Andra? Apa? Kopi. Kopi, masa kopi rempah-rempah? Rempah-rempah itu biasanya digunakan sifatnya spicy. Sifatnya spicy. Jika dimakan bisa menghangatkan tubuh. Nah, apa tuh kira-kira? Bawang. Jahe. Oke, terus apa lagi? Yang kecil-kecil? Bawang. Kunyit. Bawang. Apa Jason? Bawang. Bawang nggak termasuk bawang. Dan awet. Nah, kayak jahe kan awet tuh. Terus apa lagi kira-kira? Kecil Kunyit. kayak bunga, warnanya hitam kecoklatan. Ada yang tahu? Biasanya digunakan untuk hiasan kue. Mentega. Kalau mentega bahan kue dong. Jadi rempah-rempah ini contohnya adalah cengkeh. Nah, jadi ada cengkeh, ada lada, ada jahe juga termasuk, kemudian ada pala. Pernah makan pala? Pala itu pedas banget, agak spicy dan hangat di tubuh. Nah, itu adalah komoditas ekspor utama dari Indonesia. Nah, jadi rempah-rempah Indonesia itu sangat terkenal sekali untuk dijual ke luar negeri. Ada lada, nah tadi sudah termasuk ya, emas. Nah, emas juga dijual di luar negeri. Kemudian kapur barus. Ada yang tahu kapur barus? Tahu. Untuk apa kapur barus? Ngilangin bau. Toilet. Untuk menghilangkan bau ya. Nah, jadi sama fungsi kapur barus zaman dulu sama zaman sekarang pun juga sama. Tapi kapur barus zaman sekarang biasanya sudah full kimia ya. Nah, kalau zaman dulu kapur barusnya dia masih original. Nah, jadi tahan wanginya sangat lama sekali untuk yang dulu. Kalau yang sekarang kan paling berapa hari itu? Paling sebulan sudah jadi kecil ya kapur barusnya ya. Nah, kalau dulu dia tahan sampai berbulan-bulan. Kemudian ada kayu cendana. Ada yang pernah lihat kayu cendana? Biasanya kayu cendana ini digunakan biasanya ada yang tahu nggak kipas dari pohon, dari kayu, kipas dari kayu yang wangi tuh biasanya. Tahu nggak? Kipas yang harum, kemudian dari kayu, dan biasanya kayak ada bolong-bolong tuh. Nah, itu adalah... Oh, itu. Iya. Nah, tahu ya? Nah, itu adalah kayu cendana. Cendana memang harum ya. Tanpa dikasih pewangi apapun, dia sudah wangi dari sananya. Nah, dan yang terakhir adalah beras. Nah, Indonesia zaman dulu adalah lumbung padi, di mana berasnya sangat luar biasa banyak ya. Nah, ke semua ini adalah komoditas ekspor dari Indonesia untuk perdagangan ke luar negeri. Ada rempah-rempah, kalau ulangi lagi ya, ada rempah-rempah, ada lada, emas, kemudian ada kapur barus, kayu cendana, dan beras. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, oke.
Nah, kalau tadi kita sudah belajar membahas tentang perdagangan nih. Nah, perdagangan ini balik lagi ke yang nomor 1 tadi, berlangsung dari satu daerah ke daerah yang lain dan butuh waktu yang lama. Nah, semakin lamanya perdagangan internasional akan menyebabkan atau akan munculnya kota-kota pelabuhan. Nah, namanya kota pelabuhan, berarti letaknya di mana? Di tengah gunung, di pedesaan, atau di mana? Kalau kota pelabuhan. Di mana, Ella? Nggak tahu. Ada yang tahu? Andra, Misal? Raffi, Fariski, Noro? Nggak tahu, Kak. Nah, kota pelabuhan, namanya kota pelabuhan ya, berarti dia letaknya di tepi pantai. Nah, nggak mungkin kan tepi gunung ya. Nah, di tepi pantai. Nah, maka dari itu, mungkin kita bisa lihat sekarang, atau mungkin ya sekarang ya, dan ini tidak berlaku di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun juga berlaku. Kota-kota besar itu biasanya dia berada di tepi pantai. Nah, coba nih, sebutin yuk kota entah di Indonesia atau di luar negeri yang letaknya di pantai. Kota besar ya. Ayo, ada yang tahu? Jason mungkin? Yuk gantian. Sebutkan kota besar di tepi pantai. Jason? Satu aja. Gantian dulu, Jason dulu. Ayo. Kota besar itu Di tepi pantai. Iya, ada tahu? Di dunia boleh, di Indonesia juga nggak apa-apa. Apa kira-kira? Aku agak lupa namanya. Oke, di skip dulu ya. Kalau Timothy, ayo tim, apa tim? Sebutkan kota besar di dunia dan di Indonesia. Bora. Apa? Bora. Apa tim? Bora. Hah? Nggak kedengeran. Nah. Pasti lagi searching nih. Bora. Apa? Apa tim? Nggak kedengeran. Bora. Yang lain kedengeran. Bora-bora katanya, Kak. Apa? Bora-bora katanya. Hah? Kali kedengeran. Coba di chat. Pura-pura. Kura-kura. Masa kura-kura? Oh, Bora-bora. Kirain kura-kura. Oke, selain Bora-Bora, kemudian El, sebutin kota besar di tepi pantai El. Ella? Banyak kok, di Amerika banyak, di Indonesia juga banyak. Apa? Apa El? Bentar. Ya. Lihat Google ini. Sesama lihat Google nggak boleh menghina ya. Loh. Kalau lihat lewat buku nggak apa-apa kan, Kak? Kenapa? Kalau nyarinya lewat buku nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau lihat buku. Ayo Pak El, udah ketemu? Kota Itu Bengkulu. dijawab itu loh. Kok gonggong jawabnya? Loh, kalau Bali itu termasuk nggak, Kak? Bali? Dijawab loh. Dijawab loh.
Denpasar termasuk. Oh, ini siapa ini? Tuban. Oke, nah jadi lanjutin lagi ya. Banyak sekali kota-kota besar. Kalau di Indonesia di sini sudah kau disebutin ya, ada Malaka. Malaka ini nanti jadi Kuala Lumpur ya di Malaysia ya. Kemudian ada Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate. Ini kota besar zaman dulu yang letaknya di tepi pantai atau kota pelabuhan. Tapi kalau sekarang jadi Jakarta ya. Jakarta kan besar tuh, Semarang, Surabaya, kemudian Makassar tetap. Nah, itu mereka semua letaknya di tepi pantai. Kenapa? Karena tepi pantai itu dia sangat aksesnya sangat mudah, sehingga sangat mudah juga untuk berkembang. Nah, di luar negeri pun juga sama. Ada, kalau di Cina ada Shanghai, kemudian ada Singapura, kan pantai semua tuh Singapura. Kemudian kalau di Amerika Serikat itu ada New York, ada Los Angeles, Vegas enggak, Los Angeles, San Diego, dan segala macam. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya, perkembangan kota-kota itu. Nah, kemudian setelah mereka berkembang nih, kota-kota besar. Nah, perdagangan itu kan melibatkan antara pedagang lokal, ini adalah orang-orang Indonesia ya, dan pedagang asing. Nah, pedagang asingnya dari mana aja? Dari Cina, dari India, dan dari Barat. Nah, Barat di sini adalah orang-orang Belanda, orang Inggris, orang Spanyol, dan orang Portugis. Nah, mereka semua berdagang ke Indonesia. Nah, setelah mereka berdagang dengan penduduk setempat, apa yang terjadi? Nah, kok kayaknya kita merasa kayak dicurangi gitu ya. Nah, banyak pedagang-pedagang setempat yang merasa dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat atau orang-orang Eropa. Nah, sehingga kemudian para pedagang-pedagang di Indonesia, mereka bergabung untuk mengatasi hal tersebut, untuk untuk menghalangi agar tidak dicurangi dan tidak dirugikan oleh pedagang-pedagang dari Barat. Nah, seperti itu ya. Jadi, asal mulanya adalah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Ada ya. Yang lain? Aman. Aman ya. Lanjut. Nah, peran bahasa. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia itu kurang lebih ada 250 bahasa yang dipergunakan. Nah, ini belum termasuk dialek-dialek dan logat-logat ya. Apa, Andra? Ada yang ditanyakan, Andra? Aktifkan handphone, aktifkan mikrofonmu, Andra, jika ditanyakan. Nggak ada? Andra. Apa ini, Andra? Ngechat apa, Andra? Ngetes tadi, Indra, saya kira nggak usah ngetes. Oke, balik lagi ya. Nah, jadi latar belakang sudah Pak sebutin. 250 jenis bahasa yang dipergunakan. Nah, yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa, pasti ya. Bisa bahasa Jawa semua di sini? Yang bisa bahasa Jawa angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang bisa pakai bahasa Jawa di sini. Bisa, tapi bisa ya. El nggak bisa bahasa Jawa, El. Bahasa Surabaya, El. Ya apa? Kalau yang lain tuh pasti ada Google Translate. Kenapa? Oke, jadi cukup banyak ya yang bisa ya, karena memang mayoritas orang-orang Indonesia kan tinggalnya di Jawa nih, nah otomatis pasti akan banyak sekali bahasa Jawa yang dipergunakan. Nah, sehingga kemudian di sini ada bahasa, nah pada saat dulu ya, bahasa Melayu digunakan sebagai yang namanya lingua franca.
atau bahasa pergaulan. Apa itu bahasa pergaulan? Bahasa yang digunakan untuk ngomong dalam kehidupan sehari-hari ya oleh para pedagang dan pada masa penyebaran agama Islam. Nah, jadi namanya lingua franca. Franca ini bukan bahasa Prancis ya, ini adalah franca, pergaulan, bahasa pergaulan. Nah, sehingga kemudian penggunaan bahasa Melayu ini, karena banyak orang yang menggunakan bahasa Melayu ya, sehingga pada saat itu tokoh-tokoh besar menggunakan bahasa Melayu sebagai dasar dari struktur bahasa Indonesia. Yang kenapa? Karena dianggap bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat strukturnya adalah struktur yang sederhana dan merakyat dalam artian tidak mengenal kasta. Nah, sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai dasar dari penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu ya, tapi bahasa Indonesia ini adalah mensadur atau mengambil sebagian besar dari bahasa Melayu yang disesuaikan dengan bahasa yang ada di Nusantara. Pada saat itu kan belum ada Indonesia, adanya Nusantara, sehingga jadilah bahasa Indonesia yang seperti sekarang. Maka dari itu kalau kita ke Malaysia biasanya kan kok kayaknya hampir mirip-mirip ya. Nah, ya memang ibu kita sama, yaitu bahasa Melayu. Nah, tapi kita sudah mengalami modifikasi ya, atau yang namanya ejaan yang disempurnakan. Nah, yaitu bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang tanyakan? Waktunya sudah tinggal dikit lagi. Ada yang tanyakan? Jason, ada yang tanyakan? Ya. Ella? Iya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada 2 pertanyaan, coba dijawab yuk. Di chat, silakan ketik di chat. Ini nomor 1, jawabannya apa? Ini nomor 2, jawabannya apa? Silakan ketik di chat kalian masing-masing. Ya, silakan. Oh, ditunggu 3 menit aja. Tokoh Wali Songo yang memiliki wewenang melantik raja adalah, nah tadi sudah kan? Silakan nomor 1 jawabannya apa? A, B, C, D, E. Pada umumnya ini nomor 2 ya. Pada umumnya kegiatan pelayaran, perdagangan, dan segala macam. Ini A, B, C, D, E. Yuk silakan. 2 menit dari sekarang. Bentar. Oke. Satu menit lagi. Apa tim? Ayo jawab tim. Ojo angkat tangan tim. Jawabnya di chat. Apa Kak tadi soalnya? Ini nih di layar. Oke, Fariski, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Ya, yang lain? Timi, Sunan Kalijaga, Sunan Giri. Misal tuh, kayak misal tuh jawabannya 1E, 2B. Yuk, yang lain. 2B, oke. Yang lain, yuk, come on. Noro, belum kelihatan ya Noro? Timi, BE. Misal EB, yang lain.
Oke, karena waktunya tinggal dikit ya. Oke, kalau dibahas tinggal 2 pertanyaan aja. Tokoh Wali Songo yang melantik yang memiliki wewenang untuk melantik raja yaitu yang Ella, Michelle, betul tuh ya, yaitu Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, betul ya? Yang E, nomor 1 jawabannya E. Kemudian nomor 2, pada umumnya kegiatan pelayaran dan perdagangan membutuhkan waktu yang lama. Kondisi tersebut menyebabkan, di mana nih kira-kira? Yang? Jawab yuk. B. Yang B, ya, adanya interaksi antar pedagang dan penduduk setempat. Nah, karena lamanya nih, misalkan nih kalau kalian berdagang, pasti kan kalian berinteraksi dengan orang-orang setempat. Nah, jadi jawabannya B. Mana nih yang betul? Ada yang betul? Nah, misal nih, betul ya, E, B. Yang lainnya, Andra betul yang B. Ella? Betul yang nomor 1 ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, kita hari ini belajar mengenai kalau diulangi lagi ya. Bentar. Yaitu mengenai proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam ya, yaitu ada 3 peran ya. Ulama, tadi ada Wali Songo dan kaum sufi, perdagangan, tadi proses berdagang ya, apa saja perdagangan Indonesia, kemudian peran bahasa, bagaimana bahasa bisa mempersatukan Indonesia. Nah, jadi semua sudah kita pelajari hari ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kau nih akhiri ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.